Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini Cimonarwan. Oke, kali ini aku akan review figur Kamen Rider lagi ya. Kali ini di lini figur standar. Sudah lumayan lama juga ya aku nggak review figur standar ya. Jadi langsung saja, ini dia yang akan aku review dan akan rakit hari ini. Figur standar Masked Rider Agito Ground Form. Oke, jadi kali ini aku akan ngerakit dan nge-review Kamen Rider Agito ya. Jadi nggak usah terlalu lama, kita lihat dari depan. Dari depan sudah ada penampakan Kamen Rider Agito-nya ya. Lalu di sini juga ada logonya Kamen Rider Agito saat mau finishing, dan ini pose finishing ya. Terus di sini juga ada drivernya Kamen Rider Agito, Triple Flash. Lalu kita ke sebelah kanan ya, ini ada logonya ya, logo-logo ya. Lalu kita ke sebelah sini. Oke, di sini ada gambar Kamen Rider Agito lagi, dan ada nama mainannya lagi, figur standar Masked Rider Agito. Oke, lanjut ke belakang, nggak ada ya, kosong ya, karena cuma kayak gitu. Kita ke sini sedikit. Oke, di sini ada aku deketin deh. Oke, di sini ada figur mainannya ya, kayak bentuk figurnya ya. Ini penampakan Agito di episode, aku lupa nih episode berapa. Kayaknya di awal-awal ya. Oke, ini ada kamera Agito-nya juga. Ini ada juga diberitahu kalau kita ada statusnya, dan ya gambar mainannya lagi. Oke, sebelahnya sama ya, sama kayak yang di sebelahnya tadi. Lalu yang sebelah sini ada bentuk Kamen Rider-nya lagi ya, untuk figurnya lagi. Oke, di sini ada Kamen Rider Agito-nya, ada pose yang belum siap menyerang mungkin. Terus di sini ada Rider Kick, di sini ada pose dia mau Rider Kick, dan ini juga pose mau Rider Kick, dan ini bisa pose dia mau henshin atau ganti form tuh apa sih sebutannya di Agito, aku lupa deh. Kalau misalnya kalian tahu dan ingat, boleh tulis di komentar ya, di kolom komentar ya. Soalnya yang aku ingat kan cuman Kuga kan Chohenshin gitu. Oke, sudah kayak gitu aja. Jadi kita langsung saja aku buka. Oh, katanya di sini kita ada efek gitu, entahlah. Lihat nanti ya. Oh iya beneran, baru dikeluarin langsung ada cuy. Wow, gila, keren banget cuy. Kita dikasih efeknya cuy. Kalau yang Kuga nggak ada loh, padahal kan Kuga pas Rider Kick kan ada efeknya di grogi-groginya ya. Tapi kan nggak ada figur yang lain juga ya, jadi tumbal ya. Kita lebih ada ini ya, ini ya pas spare partnya lah yang akan kita rakit-rakit lah ya. Dan ini juga, dan ini dia penampakan browser ya, itulah Kamen Rider Agito-nya yang akan di penunjuknya lah. Oke, jadi nggak usah lama-lama deh, aku langsung coba rakit figurnya dulu ya. Oke guys, jadi seperti ini ya penampakan dari figur standar Masked Rider Agito atau Kamen Rider Agito Ground Form ya. Jadi kita lihat detail dari figur ini. Jadi kita mulai dari kepalanya. Jadi begini ya kepalanya gitu ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurutku ini mantap sih, aku suka sih. Memang ciri khasnya gitu juga ya kan. Rider Heroes PS1 tuh rata-rata memang simple tapi bagus sih. Oke, di sini terlihat ya, di sini ada tanduk Agito, tanduk kumbang ya, ciri khasnya juga ya. Lalu di sini ada semacam permata di atas kepalanya ini, di dahinya ya. Lalu di sini ada detail dari matanya yang kayak ada garis-garisnya itu aku suka sih, bagus sih. Nah, di sini ada sculpting mulutnya, ada detail mulutnya, gigi mulut serangganya. Terus di sini ada stiker nih yang kecil hitam nih, stiker guys. Lalu di sini ya semacam telinga ya ceritanya. Di sini ada detail garis ke bawah ya. Di sini aku minta maaf ini, aku nggak rapi nih.
ininya agak gimana gitu, belakang kan bukan kayak gini. Terus oke, sudah kayak gitu sih untuk kepalanya. Lalu lanjut di sini di lehernya ada semacam kayak kerah lah, nggak kayak gitu lah, semacam kayak gitu di lehernya. Oke, aku suka sih itu dengan warnanya ya, walaupun memang Agito memang polos yang nggak ada detail lainnya gitu loh. Udah kayak gini warna terus kayak gini aja. Lalu lanjut ke bagian dada. Nah ini yang aku paling suka nih, di bagian dadanya ini semacam kayak ada detail sedikit ini, kayak ada detail kayak gitu di dalamnya. Lalu ditutupin lagi sama kayak, ini ceritanya kayak kaca ya, padahal ini kayak plastik sih, plastik kuning kayak gitu loh, plastik transparan gitu loh. Jadi kayak menunjukkan kayak efek timbul gitu. Itu aku suka sih di sini. Lalu ini bagian dadanya gitu kayak gini ya, detailnya ya kayak gitu aja. Terus di sini di bahunya sama kayak gitu. Ini agak luncuk ya. Belakangnya sama kayak gini ya. Detailnya kayak gini aja. Tapi ya setidaknya nggak polos amat lah ya. Memang Agito kan kayak gitu juga. Oke, lanjut ke bagian tangan dulu ya. Tangannya oke kayak gini aja, sama ya, polos, nggak ada terlalu detail. Nah ini aku suka di bagian tangannya ini lah. Di bagian tangannya ini kayak ada, nah ini kayak ini kayak semacam sarung tangan kan jatuhnya ya. Nah kayak gini dia, mereka bikin detail semacam kayak sarung tangan ini ya. Ini lumayan bagus loh, nggak hambar gitu loh, nggak kosong gitu loh. Jadi mereka bikin detailnya kayak gini lumayan bagus, aku suka. Oke, lanjut ke bagian drivernya. Bagian drivernya ini aku suka di bagian ininya ya, di bagian tengahnya ini, warna kuningnya ini aku suka sih. Lagi juga di sini ada sedikit detailnya juga lagi, nggak polos ya. Di bagian dalamnya ini kayak ada garis-garis kecil kayak gitu. Lalu di sini ada dua flashnya ya, ada dua apa sih sebutannya ya, kayak gitu lah. Pokoknya ada dua lagi di sini. Kalau di driver gitu kan memang ada juga, kan ada 3 kan. Nah, ini ada juga duanya, tapi ini cuma stiker juga dan nggak terlalu kelihatan di kamera ya, karena warnanya juga agak itu sih, agak gelap. Oke, lanjut ke bagian di sini spotlightnya. Di sini aku suka mereka ada ngasih detail juga nih, nggak polos nih. Di bagian sininya, di bagian sininya, bagian nomor headsinya ada detailnya juga gitu lah. Terus di belakangnya ini warna merah ya, nyambung. Bagus sih, menurutku mantap sih. Oke, lanjut ke bagian kaki ya udah kayak gini aja ya. Ada bagian untuk lututnya, ada armor lutut lah. Terus di sini ada juga, lalu di sini juga. Oke, mungkin kayak gitu. Lalu di kakinya polos ya, di bagian sepatunya polos, namun ada detail di bagian telapak kakinya. Ada logo Agito-nya ya, sama ada kayak garis-garis ya, sepatu lah, ciri khas sepatu lah ya. Menurutku secara detail lumayan bagus. Memang Agito ini gak terlalu rame ya detailnya ya, tapi dia secara dibikin figur kayak gini mereka bagus di segi bikin detailnya ya. Mereka bikin detailnya lumayan ada lah gitu loh, nggak males gitu. Oke, itu untuk detailnya. Kita lanjut ke bagian artikulasi ya. Jadi artikulasinya dari kepala dulu ya. Kepalanya bisa diputar ya, bisa diputar full kayak gini. Oke, bisa ke atas sedikit, bisa ke bawah, ke kiri, ke kanan ya, bisa diputar-putar ya, tapi pelan-pelan aja ya, jangan terlalu jangan terlalu kasar untuk diputar-putar. Oke, lalu lanjut ke bagian tangan. Di bagian tangannya ini bagian soldernya bisa diangkat ya, ini bisa diangkat sedikit. Nah, jadi nanti kita bisa putar ya, bisa putar full. Oke, bisa putar full. Lalu di sini tangannya ini bagian pergelangannya bisa diputar ya, bisa diputar full juga.
Nah, di bagian sini nggak bisa diputar. Dia kalau kita muter di sini ya ikut muter yang dari sini sebenarnya. Jadi ini cuma bisa untuk ke depan sejauh ini, lalu dilurusin lagi ya. Lalu di bagian tangannya ini bisa diputar-putar jabol-jabolnya. Oke, mungkin kayak gitu sih. Oh ya, sama juga di sini bisa kita mundurin sama majuin sedikit dari bagian lengannya ini. Oke, lalu sama aja ya sebelah kiri ya. Jadi kita langsung ke bagian dada. Bagian dada ini kita bisa angkat ya sejauh ini. Jangan terlalu jauh karena ini bisa copot. Karena ini kayaknya agak kurang itu cuy. Kayak nggak terlalu apa sih mengunci. Figurnya ini kayak nggak terlalu nguncing ya sama badannya. Jadi kayak nah ini udah langsung lepas nih. Jadi jangan terlalu jauh. Jadi ini bisa dimundurin di bawahnya ya. Bisa ke bawah, bisa naikin sedikit, pelan-pelan aja. Lalu sebenarnya bisa diputar, cuman kita perlu hati-hati nih. Nah, kita perlu pegangin dulu karena kalau misalnya nggak kita pegang, ini bisa lepas. Yang lepas itu di bagian drivernya ini. Nah, jadi kalau misalnya nggak aku tahan, nah ini bisa, nah ini dia mulai longgar. Nah kan, nah bisa lepas cuy. Jadi kudu perlahan-lahan ini juga nih, badannya mau lepas lah. Nah, kayak gitu sih menurutku. Ini menurutku adalah poin yang agak kurang mengenakan lah ya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Setiap figur pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Oke, di bagian dada sudah, di bagian pinggang tadi sudah ya. Bisa ya kayak gini aja ya, kan ini kan udah di dadanya ya. Lalu kita ke bagian kakinya. Bagian kakinya ini kita bisa majuin ya sejauh ini. Bisa juga kita mundurin sejauh ini aja ya, kepentok sama bagian belakangan. Lalu ini bisa diletakkan sejauh ini dan kakinya bisa diputar ya, bisa diputar kayak gini ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya, bisa ke kanan bisa ke kiri ya. Lalu di bagian lutut bisa kita lipat ya. Nah, bisa dilipat sebanyak ini ya. Lurusin lagi. Lalu di sininya nggak bisa ya, nggak ada buat apa diputar-putar, nggak bisa. Lalu lanjut kita ke kaki. Kaki ini bisa diputar ya sebenarnya. Ini bisa dipivot ya, ini bisa dipivot juga kanan kiri, tapi sedikit aja, pelan-pelan. Kalau mau muter bisa, cuman ya kudu hati-hati karena bisa lepas. Nah bisa sebenarnya, nah kan bisa kan, tapi kita kudu hati-hati karena bisa lepas. Oke, lanjut bisa juga ke bawahin sedikit, lalu kita naikin. Oke, mungkin kayak gitu aja ya, pivot sudah ya, dan nggak bisa di itu ya, di sini ya nggak ada tambahan lagi ya. Karena dia kan kayak sepatu ya, udah polos dan rata kayak gitu aja. Oke, mungkin kayak gitu ya untuk detail dan artikulasi Kamen Rider Agito-nya. Selain kita mendapatkan figur Kamen Rider Agito, kita juga mendapatkan bagian kepalanya ini, bagian kepalanya itu yang buat finishing Kamen Rider Agito ya. Jadi nanti bisa kita pasang di sini. Ini bisa dilepas pelan-pelan lepasnya. Lalu kita pasang ini ke sini. Nah, sip. Jadi ini bisa buat untuk Kamen Rider Agito-nya saat mau finishing nanti ya. Selain itu kita juga dapat tempat tangan ya. Ada yang tangan kayak gini, ada yang kayak gini ya. Ini dua pasang ya, sama ya kayak gini. Lalu yang tangan terbuka kayak begini ada dua. Oke. Lalu selain tangan kita juga dapat stainless ya, sama ya. Semua figures punya ada ya. Lalu ini yang paling aku suka. Mereka ngasih kita logo Kamen Rider Agito-nya. Kan Kamen Rider Agito saat mau finishing kan biasanya ada logonya kan. Nah, mereka ngasih begini ya. Aku suka sih. Tambahan guys, jadi ini kan buku manualnya ya buat merakit-rakit Kamen Rider-nya ya, atau merakit-rakit figurnya ya. Jadi di sini aku ada nemu sesuatu yang menarik. Nah ini, bukan, mana ya? Nah ini nih. Aku menemukan di sini kalau ada apa Kamen Rider figures Kamen Rider Agito ini bisa bisa kita gantikan ya. Ini bagian pinggangan lalu dicopot ya, diganti dengan driver lain. Contohnya ini adalah Deka Driver dan Neo Deka Driver.
dengan tinggi 16,6 cm. Berikut jika kita sandingkan dengan Shofumi Commander Gabu, figur standar Commander Kuga Racing Mighty, pajangan Commander Kuga Amazing Mighty, Sodo Commander Gabu Zabuzaku Chips, action figure Commander Gabu Popping Gabu. Oke, mungkin itu aja ya dapat aku review dari Commander Agito ini ya, figur standar Commander Agito ground form ya. Gimana menurut kalian? Menurutku ini ada kekurangan dan kelebihannya ya. Ya itu hal wajar sih. Kalau kekurangan yang ku lihat di sini ya seperti yang ada di video tadi ya, mudah copot di bagian pinggangnya itu ya, dada ke pinggangnya itu. Terus di drivernya juga nggak terlalu kokoh ya, jadi kayak mudah kelepas kalau misalnya kita putar-putar bagian pinggangnya Commander Agito ya. Kalau kelebihannya ya menurutku Agito kan memang simple ya, cuman memang dia nggak kayak Kuga yang banyak logo, tapi Agito itu punya ciri khasnya sendiri, yaitu ya itu buat ada finishingnya ada logo Agitonya, dan ya itu juga menjadi poin plus sih untuk figur ini karena kita dikasih juga dengan efek Commander Agito yang mau finishing gitu loh, ada logo Agito di bawah dan ada tambahan juga untuk bagian kepala Agito yang saat mau finishing itu kan kebuka gitu loh, mereka ngasih juga. Itu menurutku tambahan sebuah keunggulan juga dari figur ini. Dan juga untuk di setiap bagian tangan apa sih sebutannya ya, aksesoris tambahan tangannya ini kan ada itunya kan, kayak ada armornya ini apa sih sebutannya ya, pelapisnya lah di bagian sarung tangannya itu semuanya tuh ada, nggak dilepas-lepas. Kalau di Commander Kuga itu udah dilepas tuh, udah dilepas pasang ya kembali lagi sih kan semua figur punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, mungkin itu aja ya yang bisa aku bahas mengenai kekurangan dan kelebihan figur ini ya. Kalau aku rating ya mohon maaf masih di 7/10 ya. Oke, untuk mengenai harga kemarin aku beli di harga 700-an ya, 700-an ribu. Nanti secara detail aku tambahin aja di editan video ya. Oke, mungkin itu aja dari video aku kali ini. Terima kasih telah menonton. Kalau misalnya kalian suka aku review figur-figur Commander kayak gini, bisa di like. Terus tulis saja komentar kalian mengenai figur yang aku bahas, apakah bagus atau gimana gitu, atau misalnya kalian mau mengomentari bang perlu dibagusin lagi videonya kayak gini, boleh silahkan beri aja saran-saran ya. Kalau misalnya kalian mau support aku, boleh di subscribe aja ya. Kalau misalnya kalian suka channel aku ini, boleh di subscribe ya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih, sampai jumpa di next video ya, dadah.